Selamat datang di sesi edukasi kesehatan yang mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap penuaan. Sebelum kita mulai, cobalah lakukan tes sederhana ini. Duduklah di kursi yang kokoh, lalu cobalah untuk bangkit berdiri tanpa menggunakan bantuan tangan sama sekali. Apakah Anda melakukannya dengan mudah? Atau apakah Anda merasakan tubuh Anda goyah dan berat? Jika Bapak atau Ibu merasa sulit bangkit dari kursi tanpa bantuan tangan, ini bukan sekedar tanda kelelahan biasa. Dalam dunia medis, ketidakmampuan melakukan gerakan sederhana ini bisa menjadi sinyal alarm bahwa kesehatan masa tua Anda sedang dalam bahaya. Hari ini, kita akan membahas mengapa kekuatan kaki, khususnya betis, adalah kunci emas agar Anda terbebas dari kursi roda di masa depan. Fenomena hilangnya kekuatan ini memiliki nama medis, sarkopenia. Ini adalah kondisi hilangnya massa dan fungsi otot yang terjadi secara progresif seiring bertambahnya usia. Sarkopenia seringkali dianggap sebagai proses alami yang tidak bisa dihindari. Namun, pandangan medis modern menyatakannya sebagai kondisi yang harus dicegah dan ditangani. Mulai usia 40 tahun, manusia bisa kehilangan hingga 8% massa otot per dekade jika tidak dilatih. Bayangkan, otot yang seharusnya menopang kerangka tubuh Anda perlahan-lahan menyusut dan digantikan oleh jaringan lemak. Akibatnya, aktivitas yang dulu terasa ringan seperti menaiki tangga atau sekadar berjalan ke kamar mandi perlahan menjadi beban berat yang mengancam kemandirian Anda. Mengapa kita harus fokus pada betis? Dalam fisiologi tubuh manusia, otot betis sering disebut sebagai jantung kedua. Ini bukan istilah sembarangan. Setiap kali Anda berjalan atau menggerakkan engkel, otot betis berkontraksi dan memompa darah vena dari kaki kembali ke jantung melawan gaya gravitasi. Jika otot betis Anda lemah atau mengecil karena sarkopenia, sirkulasi darah menjadi tidak lancar. Ini tidak hanya menyebabkan pembengkakan pada kaki, tetapi juga mengurangi suplai oksigen ke seluruh tubuh, membuat Anda cepat lelah, pusing, dan kehilangan keseimbangan. Kekuatan betis adalah fondasi dari mobilitas Anda. Bahaya terbesar dari sarkopenia adalah terciptanya lingkaran setan imobilitas. Ketika otot kaki melemah, seorang lansia cenderung membatasi aktivitas fisiknya karena takut jatuh atau merasa cepat lelah. Mereka lebih banyak duduk atau berbaring. Namun, berdasarkan prinsip fisiologi, otot yang tidak digunakan akan mengalami atrofi atau penyusutan lebih cepat. Ini menciptakan siklus yang mematikan. Semakin sedikit Anda bergerak, semakin lemah otot Anda. Dan semakin lemah otot Anda, semakin sulit bagi Anda untuk bergerak. Siklus inilah yang seringkali berakhir dengan ketergantungan pada alat bantu jalan atau kursi roda jauh lebih awal dari yang seharusnya. Secara spesifik, penuaan menyerang serat otot tipe 2 terlebih dahulu. Ini adalah serat otot cepat yang bertanggung jawab atas gerakan eksplosif dan keseimbangan mendadak, seperti saat Anda tersandung dan harus segera menyeimbangkan tubuh agar tidak jatuh. Ketika serat otot tipe 2 ini menghilang karena kurangnya latihan beban atau aktivitas fisik, kemampuan refleks tubuh menurun drastis. Inilah sebabnya mengapa lansia dengan betis yang kecil dan lemah memiliki risiko jatuh yang jauh lebih tinggi. Mereka kehilangan kemampuan mengerem atau menstabilkan diri saat terjadi gangguan keseimbangan yang tiba-tiba. Tahukah Anda bahwa lingkar betis telah diakui oleh banyak studi geriatri sebagai biomarker atau indikator kesehatan yang valid? Organisasi Kesehatan Dunia dan berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa lingkar betis yang kurang dari 31 cm pada lansia berhubungan kuat dengan risiko malnutrisi, penurunan massa otot, dan bahkan peningkatan risiko kematian. Betis yang terlalu kecil menandakan bahwa tubuh telah mulai memecah cadangan protein di otot untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, menjaga ukuran dan kekencangan otot betis bukan soal estetika, melainkan soal mempertahankan cadangan nyawa dan vitalitas biologis Anda. Mari kita kembali ke tes duduk berdiri yang disebutkan di awal. Tes ini adalah standar emas sederhana untuk mengukur kekuatan tubuh bagian bawah. Cara melakukannya dengan benar adalah gunakan kursi yang stabil dan tidak berodah. Duduklah tegak, silangkan kedua tangan di depan dada menyentuh bahu. Ini untuk memastikan Anda tidak curang dengan mendorong menggunakan tangan. Lalu berdirilah sepenuhnya hingga kaki lurus dan duduklah kembali. Lakukan sebanyak mungkin dalam 30 detik. Untuk pria usia 60-an, target idealnya adalah sekitar 14 kali atau lebih. Jika kurang dari itu, atau jika Anda tidak bisa melakukannya tanpa bantuan tangan, ini adalah tanda klinis bahwa Anda perlu segera melakukan intervensi latihan otot.
Latihan saja tidak cukup jika tidak ada bahan bakunya. Otot membutuhkan protein untuk memperbaiki diri dan tumbuh, terutama pada lansia yang mengalami resistensi anabolik, kondisi di mana tubuh kurang efisien memproses protein. Edukasi gizi menyarankan lansia untuk mengonsumsi protein berkualitas tinggi setiap kali makan. Fokuslah pada asupan asam amino bernama leusin yang banyak terdapat pada telur, ikan, daging tanpa lemak, dan produk kedelai seperti tempe. Tanpa asupan protein yang cukup, olahraga yang Anda lakukan justru bisa memecah otot, bukan membangunnya. Pastikan piring Anda selalu memiliki porsi protein yang memadai. Selain protein, jangan lupakan vitamin D. Seringkali disebut sebagai vitamin sinar matahari. Mikronutrien ini memiliki peran vital dalam fungsi otot dan tulang. Kekurangan vitamin D pada lansia terbukti berhubungan langsung dengan kelemahan otot proksimal dan peningkatan risiko jatuh. Reseptor vitamin D terdapat di seluruh jaringan otot manusia. Pastikan Anda mendapatkan paparan sinar matahari pagi yang cukup, atau konsultasikan dengan dokter Anda mengenai kebutuhan suplemen vitamin D, terutama jika Anda jarang keluar rumah. Kombinasi protein dan vitamin D adalah fondasi nutrisi untuk melawan sarkopenia. Kabar baiknya, otot adalah organ yang sangat plastis. Ia bisa dibentuk kembali berapapun usia Anda. Latihan pertama dan termudah untuk memperkuat betis adalah heel raises atau jinjit. Berdirilah di belakang kursi yang kokoh, pegang sandarannya untuk keseimbangan. Angkat tumit Anda setinggi mungkin hingga bertumpu pada jari-jari kaki. Tahan 1 detik, lalu turunkan perlahan hingga tumit menyentuh lantai. Ulangi gerakan ini 10 hingga 15 kali, lakukan 3 set setiap hari. Latihan sederhana ini secara spesifik menargetkan otot gastrocnemius dan soleus, meningkatkan pompa vena dan stabilitas pergelangan kaki Anda. Latihan kedua adalah mempraktikkan gerakan duduk berdiri itu sendiri sebagai olahraga. Gerakan ini pada dasarnya adalah squat atau jongkok yang dimodifikasi agar aman. Latihan ini mengaktifkan otot paha depan, quadriceps, paha belakang, hamstring, dan gluteus, bokong, yang semuanya bekerja sama dengan betis untuk menopang tubuh. Lakukan gerakan duduk dan berdiri dari kursi sebanyak 10 repetisi. Jangan biarkan tubuh Anda jatuh ke kursi saat duduk, melainkan turunlah secara perlahan dengan mengontrol otot paha. Kontrol inilah yang membangun kekuatan sejati dan mencegah cedera lutut. Indikator fungsional lain yang perlu Anda perhatikan adalah kecepatan berjalan. Studi medis menunjukkan bahwa lansia yang berjalan lambat memiliki resiko disabilitas dan mortalitas yang lebih tinggi. Cobalah untuk tidak hanya sekedar berjalan santai, tetapi berjalanlah dengan tujuan. Latih diri Anda untuk berjalan sedikit lebih cepat dari zona nyaman Anda secara bertahap. Kecepatan berjalan membutuhkan koordinasi saraf dan kekuatan otot betis yang baik. Jadikan jalan kaki cepat selama 20 hingga 30 menit sebagai rutinitas harian. Ini adalah stimulus alami terbaik untuk menjaga serabut otot tetap aktif dan responsif. Mungkin ada keraguan di benak Anda. Apakah tidak terlambat bagi saya untuk memulai? Jawabannya tegas, tidak pernah ada kata terlambat. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas dan adaptasi hipertrofi. Bahkan pada usia 80 atau 90 tahun, pemberian beban latihan yang tepat dan nutrisi yang cukup masih dapat memicu pertumbuhan massa otot dan perbaikan koneksi saraf. Riset membuktikan bahwa lansia yang memulai latihan kekuatan mengalami peningkatan kualitas hidup yang signifikan hanya dalam waktu 8 hingga 12 minggu. Tubuh Anda menunggu perintah dari Anda untuk mulai memperbaiki diri. Sambil Anda membangun kembali kekuatan otot betis dan kaki, ciptakanlah lingkungan yang mendukung keselamatan Anda. Modifikasi lingkungan rumah adalah langkah preventif medis yang krusial. Pastikan lantai bebas dari kabel yang melintang atau karpet licin yang bisa membuat tersandung. Pasang pegangan tangan di kamar mandi dan pastikan penerangan di rumah cukup terang. Gabungan antara tubuh yang kuat, faktor internal, dan rumah yang aman, faktor eksternal, adalah strategi komprehensif untuk memastikan Anda tetap bebas dari risiko jatuh dan cedera serius yang bisa mengakhiri kemandirian Anda. Ingatlah, kursi roda bukanlah takdir mutlak penuaan. Itu seringkali adalah hasil dari pengabaian jangka panjang terhadap kesehatan otot kita. Betis Anda, paha Anda adalah aset paling berharga untuk menikmati masa tua yang bebas dan bermartabat. Jangan remehkan tanda-tanda kelemahan kecil. Mulailah dengan tes duduk berdiri hari ini, perbaiki asupan protein Anda, dan lakukan latihan penguatan sederhana secara rutin.
Investasi kesehatan yang Anda tanam hari ini akan Anda nikmati dalam bentuk kebebasan bergerak di tahun-tahun mendatang. Jadilah lansia yang tangguh, mandiri, dan bebas bergerak. Salam sehat!